warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun siang hari panas seperti ini, masih semangat ya? Masuk. Selamat datang Bapak Ibu guru semuanya SD Negeri Setengan 1 yang terhormat Ibu Hinda Rayani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Setengan 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Setengan 1 dan anak-anak yang saya banggakan. Di sini Bu Ambar akan memberikan sedikit seminar tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu ya. Monggo menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada siang hari ini bisa dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Handayani. Silakan Ibu. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bu Handayani, dipersilakan, dan Bapak Ibu serta anak-anak dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Indrayani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Setengan 1 dan mentor bagi saya di seminar NOC ini. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Teknik SD Negeri Serangan 1 Surakarta, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku SD Negeri Serangan 1 Surakarta. Pada siang hari ini akan diadakan seminar untuk tugas RMOC P3K dari Pelajar Pati SPG, di mana memang itu bagian dari tugas dari P3K mengikuti diklat dan mengadakan seminar. Di sini Bu Ambar akan mengadakan seminar yang berjudul orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Kita harapkan dari seminar ini nanti kita ambil apa yang ada atau pelajaran apa yang ada dalam penyelenggaraan seminar ini, dan nanti kita implementasikan baik itu bagi guru dan teknik maupun siswa-siswaku khususnya kelas 6 yang mengikuti seminar pada siang hari ini. Jadi saya harapkan nanti kalian mendengarkan paparan dari Bu Ambar ya, dari awal sampai akhir kita cermati, kita ambil intinya, kemudian nanti kita implementasikan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa itu pengenalan nilai dan etika. Seperti itu ya. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan ke depan tidak menutup kemungkinan ada seminar-seminar selanjutnya dari guru yang lain, dan yang utama adalah itu tujuannya untuk kebaikan dari SD Negeri Serangan 1. Saya kira itu pesan saya, perhatikan dan cermati, ambil pelajaran apa yang ada dari yang disampaikan oleh Bu Ambar Respati pada siang hari ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita mulai saja ya, langsung untuk seminarnya yang berjudul orientasi pengenalan nilai dan etika. Nilai dan etika. Jadi kita nanti belajar ya tentang aturan-aturan dan disiplin apa yang harus kita lakukan, baik itu untuk guru dan anak-anak. Oke, di sini kami bertiga sebagai P3K ada di SDN Serangan 1 Surakarta, yaitu dari Bu Kori, Bu Ambar, saya sendiri, kemudian nanti Bu Rahyu Cahya, Bu Ayu. Nanti ada seminar dan dengan tema yang berbeda-beda, dan apa yang kita pelajari dari MOOC seperti Latsangge itu nanti kita tampilkan di sini. Yang kita pelajari yaitu yang pertama, visi jangka panjang Kota Surakarta. Kalian tinggal di Surakarta, ada yang di luar kota. Jadi kita tetap sekolahnya di Surakarta. Kita harus tahu visi. Sekolah juga ada visi-visi ya. Jangka panjangnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Kemudian untuk visi jangka pendeknya Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, gesit, kreatif dan sejahtera. Kemudian ini yang kita pelajari ya, ada visi misi, tugas fungsi organisasi, kemudian pengenalan jabatan teknis, pendidikan dan kesehatan, kemudian ada perencanaan kinerja, pelaksanaan dan penilaian kinerja, penerapan berakhlak, itu yang penting, kemudian anti narkoba, anti korupsi, kemudian ada pengenalan nilai Pancasila, semuanya masuk, dan itu aturan untuk kita bekerja di Kota Surakarta. Tapi nanti kita mau mengambil yang khusus pendidikan, gitu ya. Nah, dari sini kita mengambil yang satuan pendidikan SD, tugas SD berarti satu sekolahan. Tugasnya mengelola pendidikan umum melalui 6 tingkatan kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kemudian fungsi SD, yang pertama pelaksanaan pendidikan, kalian sekolah, Bapak Ibu guru mengajar.
Kemudian yang kedua, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan administrasi. Bapak Ibu guru membuat administrasi, kemudian anak-anak juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang keempat, penanaman dan pengamalan nilai keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian luhur. Yang kelima, penanaman dan pengamalan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera, menanamkan cinta tanah air. Kemudian yang keenam, pelaksanaan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung. Itu yang kalian lakukan setiap hari, yang Bapak Ibu ajarkan setiap hari. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan pengenalan IPTEK. Apa itu? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kalian lebih, anak-anak lebih paham mungkin ya IPTEK. Kalian suka main HP, laptop dan komputer, lebih bisa lebih maju daripada Bapak Ibu dulu, dan kita juga ikut belajar untuk mengetahui apa itu IPTEK yang membuat kalian lebih maju. Tapi kalau IPTEK-nya maju tapi sininya enggak, harus belajar saling berempati, sosialnya, bagaimana cara berhubungan sosial dengan temannya, bagaimana cara mengerti, memahami teman-temannya, dan kerjasama. Okay? Kalau tidak mau kerjasama sama temannya, namanya jangan seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut, pelatihan dan pengembangan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni. Setiap hari kalian ada GLS. Bapak Ibu guru juga membimbing untuk kita semuanya mengikuti GLS. Apa itu GLS? Gerakan literasi sekolah. Setiap hari Senin upacara sampai hari Jumat kita ada kegiatan GLS. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan penumbuhan minat olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani. Kalian ada olahraga dan tentu saja ada istirahat, ada kegiatan lain beribadah, itu semuanya berhubungan dengan fisik dan rohani kalian. Kemudian yang terakhir, pengembangan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau sederajat. Tentu saja kalian ingin ke SMP yang diharapkan favorit. Sekarang nggak ada SMP favorit ya, adanya zonasi. Kalian harus ikut zonasi. Bapak Ibu guru nanti membantu kalian untuk kalian bisa sampai mendapatkan di SMP yang diinginkan. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru. Seorang guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer kehidupan. Sehingga guru adalah orang yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, orang yang terus dikenang dan dihormati. Hidup guru! Hidup guru! Guru, Pak Guru semangat karena kalian semangat. Kalau kalian tidak, anak-anak tidak semangat, Bapak Ibu guru juga tidak semangat. Bagaimana caranya menumbuhkan semangat? Dari kalian sendiri. Maka terjadi Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian ini ketika kita menjadi guru, ditempatkan di sini di SD Negeri Serangan 1, tentu saja ada atasan yang menilai kita, dan dari atasan yang menilai kita dari MOOC, dari yang diklat yang kita ikuti, itu ada kata-kata logo berakhlak. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu Bapak Ibu guru memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal untuk anak didik kita. Kemudian berakhlak, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi sudah diberi kepercayaan menjadi ASN, menjadi P3K, menjadi TKPK dan guru karyawan di SD Negeri Serangan 1, seharusnya kita juga bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya K, berakhlak, K, kompeten. Terus B,
belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tidak boleh menyerah, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terus belajar, tidak termasuk menggurui. Jadi kita sama-sama nanti belajar. Kita bisa belajar dari anak-anak. Setiap hari kita belajar dari anak-anak. Kita belajar mendramatisasi keadaan juga. Ketika kita punya masalah di rumah, ketika saya dari sekolahan, apakah kita juga menganggap anak-anak ini masalah? Tentu saja tidak. Apa kalian mau ketika gurunya marah-marah di rumah, terus kalian diajar sama bapak ibu guru yang sedang punya masalah di rumah, mau? Tentu saja enggak. Jadi kita jadi artis loh. Bapak ibu guru jadi artis. Bagaimana caranya bisa tampil ceria, semangat di depan kalian? Sebenarnya kita juga punya masalah, dan bapak ibu guru juga yakin kalian dari rumah juga membawa masalah. Barisnya nih, barisnya nih Pak bukan datang kita nih. Ya. Habis itu pesusu kebangun kesiangan, masih membawa masalah dari rumah, sampai sekolah dimarahi gurunya. Langsung ya. Kemudian lanjut. Bapak ibu guru diharapkan juga berkompeten, terus belajar sambut dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmoni. Harmoni apa? Iya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kita di sini tidak ada yang sama. Jadi saling menghargai. Apa yang sudah kita punyai tidak bisa disamakan dengan teman kita, baik di kantor maupun di kelas. Jadi disamakan. Kita menghargai perbedaan. Oh, temanku bisa yang ini, saya enggak. Saya minta bantuan. Begitu yang sudah profesional, sudah ahli, juga harus bisa menjaga hubungan harmonis ke sesama rekan kerja. Juga teman-teman saling bantu dan saling ganggu. Ngoten Bu Mas. Ya. Saling bantu dan saling ganggu. Tak ganggu. Aku ajaran loh. Gitu. Dan kita harus mau melonggarkan hati dan pikiran kita. Aku jane yo sibuk kawianku yo oke. Tapi kalau kita mau hubungan kita tetap harmonis, ya enggak gitu. Kalau hubungan tetap harmonis, kita harus saling mengerti. Begitu ya? Iya. Ada yang tersenyum. Tetap harmonis. Oke. Akhlak, L-nya loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi ketika kita sudah disumpah, Bapak Ibu Guru, mohon maaf, ingat saya disumpah di balik kota sana, untuk menjadi guru yang baik. Guru yang baik itu kadang baik menurut anak-anak, enak rakopian tugas, enak nanti nggak sering diajar jam kos, oke. Ya, senang kamu gitu kan. Tapi itu sebenarnya tidak baik untuk jadi seorang guru seperti itu. Oke, kita harus tanggung jawab memberikan ilmu ke kalian, tidak selalu harus mentransfer ilmu. Tapi kalian paham kenapa harus belajar ilmu, kenapa aku harus sekolah, kenapa aku harus menuntut ilmu. Oh, beda samboni. Kalau aku berangkat sekolah, bukan itu. Itu juga dengan Bapak Ibu Guru, tidak sekedar mentransfer ilmu. Oke, lanjut. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Jadi setiap perubahan harus kita ikuti, harus ya, karena kita dituntut untuk seperti itu dan dinilai oleh atasan kita. Jadi apapun perubahannya kita ikuti, tidak boleh malas belajar, berhenti belajar. Belajar itu terus. Anak-anak, Bapak Ibu Guru juga belajar, tidak hanya kalian. Jadi semuanya belajar, setiap hari kita belajar. Kemudian kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Setiap kita tidak bisa berdiri sendiri, kita makhluk sosial yang harus bekerja sama. Kita butuh bantuan orang lain. Oke, ya, siap? Monggo, Bapak Ibu.
kinerja bagi guru. Nah, untuk kita paham bagaimana kinerja kita, ini lagi santai-santainya geng, SKP. SKP itu apa namanya? Untuk menilai kinerja kita. Jadi mau tidak mau harus melaksanakannya dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sepakati dengan pemerintah. Begitu. Guru ASN mulai bulan Januari 2024, guru ASN yaitu P3K dan PNS hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi untuk ASN, untuk penilaian kinerjanya hanya melalui PMM. Jadi mohon maaf ketika ada guru yang kok rajin menggarap PMM, kok rajin membuka PMM, dianggapnya apa namanya ambisi, dianggapnya kok kayak gini dan gitu, enggak. Nanti ya Kak. Oke, jadi memang semua sekarang ini melalui PMM. Dan ketika kita dapat informasi dari dinas, apa namanya yang namanya PMM dan EKIN sebenarnya dua aplikasi yang berbeda yang bukan jodoh, tapi dijodohkan. Jadi memang harus saling mengerti. Untuk EKIN dan PMM, Bapak Ibu kita memang harus sering buka PMM. Jadi untuk PMM disinkronkan dengan EKIN, nanti di situ keluar SKP kita dan penilaian atas kita itu ada muncul dari situ. Kemudian nanti informasi itu bisa dikasihkan ya Bu, yang tadi. Oke Bapak Ibu, tadi sudah kita buka juga, saya bersama Ibu, jadi ke dinas, kemudian untuk mengurus apa yang belum selesai, yaitu penilaian TW 1 dan 2 itu belum keluar, dan apa yang sudah kita kerjakan di PMM, alhamdulillah guys sudah masuk. Dan munculnya itu TW3 untuk SKP-nya. Dan SKP yang sudah muncul tersebut itu yang dipakai. Jadi tidak perlu risau. Tidak perlu risau, SKP tersebut yang kita pakai. Itu yang TW3. Jadi sambil menunggu yang TW1 dan 2 keluar. Kemudian guru non ASN dianjurkan turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kemudian kepala sekolah sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Kemudian kepala sekolah sebagai pengawas. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Oke, lanjut ya. Tetapi kondisi exciting kenyataannya di lapangan pengelolaan kinerja pegawai 1 hanya formalitas dan pemenuhan syarat administratif. 2. Hasil penilaian kinerja belum mencerminkan kondisi kinerja ASN yang sesungguhnya. 3. Belum ada tindak lanjut atas hasil penilaian kinerja. Oke, ini ada sedikit ini dulu kita pernah punya inventaris sepeda yang dipinjamkan, tidak muncul ya suaranya, yang dipinjamkan untuk anak yang rumahnya jauh dan sekarang sudah lulus, tapi sepedanya belum kembali ke sekolahan lagi. Dia bisa dipakai untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa ke sekolah tanpa sepeda. Ini tidak ada ini rasanya ya. Kepala, kaki, lutut, kaki,
kepala, lutut, lutut, telinga, pulpen. Gitu mereka. Bisa kita seperti itu ya. Oke, rebutan pulpen. Oh ini enggak dengar kalau ini enggak ada soalnya. Ini belajar menulis aksara Jawa. Jadi mereka menulis aksara Jawa di kertas yang dipotong-potong, kemudian guru bilang nanti ono lawa songo. Mereka cari tulisannya itu huruf aksara Jawanya, jadi berkelompok gitu. Tapi mereka kan belum hafal dengan aksara Jawanya. Belakangnya tulisi, no, coba gitu. Jadi nulis ono lawa songo itu yang kelompok yang pertama kali nanti bisa menulis dengan benar selesai ngaco ngangkat jari. Nah, itu kayak nanti ya. Oke. Tapi yang ngajar Bu Yuni aksara Jawa. Lanjut. Oke. Ini nanti bacanya sering-sering ya, bareng-bareng ya. Pembiasaan ladui itu ya. Yuk, pembiasaan 1 2 3. Iya, bacanya seladui gitu. Sholat duha dan membaca Iqra. Jadi kita mengadakan pembiasaan sholat duha dan membaca Iqra di SD Negeri Senengan 1 Surakarta. Untuk pembiasaan ini memang butuh waktu, ya. Tidak langsung kita bisa. Dan anak tanya, sholat duha apa tuh? Berapa rakaat? Rakaatnya gimana? Gitu. Jadi ketika nanti kita sudah mengadakan sholat duha di sekolah, kita adakan setiap hari Senin dan Selasa istirahat pertama untuk kelas 6 dulu, mulainya kelas 6 dulu. Kemudian untuk yang Iqra-nya hari Rabu dan Kamis istirahat pertama. Jadi istirahat dulu anak-anak, monggo silakan nanti. Jadi ada tutor supaya nanti ada yang saya pegang sendiri, yang Al-Quran sama yang D1 yang awal-awal mulai. Kemudian nanti untuk yang mohon maaf yang Kristen dan Katolik bisa langsung istirahat. Maka sebentar kita kasih dispensasi untuk bisa langsung istirahat. Kemudian ini untuk ladriknya kita punya latar belakang, yaitu membentuk karakter positif murid untuk menumbuhkan dan mengembangkan salah satu profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka perlu adanya sebuah program yang berdampak pada murid, sejalan juga dengan visi sekolah beriman, bertakwa, cerdas dan peduli. Maka program ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita sekolah dalam mewujudkan karakter profil belajar Pancasila. Tujuannya untuk apa? Menanamkan nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan seperti itu ya, untuk anak-anak kalian bisa belajar sholat duha dan Iqra di sekolah. Nanti kalau ada anak-anak kelas bawah naik kelas 1, naik kelas ada TPA. Kemudian menanamkan kepada siswa tentang disiplin waktu, menumbuhkan nilai budaya positif, menanamkan nilai tanggung jawab dan kepemimpinan kepada siswa. Targetnya sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi sementara untuk sholat duha kelas besar sudah berjalan 2 tahun, kelas 4-5 sudah untuk sholat duha. Kelas 4 hari apa Mbak Dimas? Tiap hari sholat duha ya, tiap hari sholat duha. Kemudian yang kelas 5, tiap hari. Memang ini sudah kelas 4-5 sudah setiap hari. Kelas 6 hanya 2 hari, yang 2 hari Iqra. Jadi kita perlukan waktu untuk itu. Kemudian Iqra sementara baru berjalan di kelas 6 karena memang benar-benar harus menggunakan waktu. Kadang tidak saya simak itu nanti temannya yang sudah Al-Quran menyimak. Kemudian tantangan dan solusinya meyakinkan rekan guru untuk meluangkan waktu itu program tadi paling tidak kelas masing-masing terlebih dahulu waktu ya. Kemudian rencana solusi membuat tim mengajar anak-anak yang sudah Al-Quran bisa membantu untuk mengajar Iqra. Nah, keterlibatan komunitas di sini banyak aset, banyak sumber. Ada manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, agama dan budaya. Ada musola, ada aula yang pakai sholat duha bisa bareng-bareng.
kemudian ada halaman yang luas, bisa ikut di halaman, gitu ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu guru juga mendukung kakak kelas. Nanti kalau ada adik-adik kelas yang mau ikut, silakan boleh istimewa aja. Ya, ada yang tertarik boleh silakan. Kemudian ini sudah kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian guru agama, wali kelas, dan anak-anak serta orang tua. Kita tawarkan boleh tidak ini program ini dilaksanakan. Alhamdulillah mendapat kesepakatan dan juga izin dari berbagai pihak. Kemudian evaluasinya yaitu alhamdulillah program ini berdampak positif pada murid. Paling tidak anak-anak belajar untuk kembali bisa mengulang untuk ikroknya, banyak yang lupain. Kemudian kita menghargai murid dari mengemukakan suaranya, voice-nya. Aku ikrok ini aja, misalkan begitu. Aku nanti yang bantu guru ya, misalkan seperti itu. Jadi kita juga menghargai pendapat murid, suara murid, dan juga mereka dikasih pilihan. Mau jadi pintarnya teman-teman, jadi pengajar sudah Al-Quran, mau silakan. Nanti di waktu luang boleh pas datang, misalkan nggak harus di istirahat pertama, pas datang. Ayo kalau anakku misalkan begitu bisa. Kalau supaya ya. Kemudian ditanamkan rasa kepemilikan atau ownership dan anak-anak ya nanti bisa saling menghargai, saling berbagi ilmu, saling mengerti. Oh teman butuh ini. Nah ini dokumentasinya kita tes dulu ya. Yang Al-Quran yang mana antri ke belakang. Kemudian ada yang ini siapa ya? Kalau jadwalnya nanti sama Bu Guru, kalau teman-teman yang sudah datang bisa. Nih. Gojekan. Itu Mas Rafi ya? Mas Rafi sama Dika ya? Ya. Karena gojekan, penting nggak boleh ngelangi. Itu monggo ya, tapi yang sopan tetap pada batasnya. Nggak boleh bercanda keterlaluan. Ya Kak ya. Nah, terus kalau bisa ngobrol ini menjaga egois mereka. Ketika ada anak-anak yang mereka pintar di bidang pelajaran, mereka harus manut sama temennya, tutornya yang mereka tidak begitu pintar di pelajaran, tapi mereka sudah Al-Quran. Jadi menurunkan ego sedikit. Aku kira ini siji dan ini bu. Kok aku kok dari muridnya dia padahal yang ranking terakhir. Pernah ada yang bilang seperti itu. Lah memang kenapa? Kenyataannya memang seperti itu. Kamu harus belajar sama dia. Nggak harus ya yang kamu pinter pelajaran di sini, kamu jadi guru ngajinya temanmu. Nggak seperti itu. Jadi kita menurunkan ego. Alhamdulillah anak-anak di sini saling menghargai dan mereka paham. Oh aku memang belum bisa ini. Saling belajar, saling berbagi. Begitu. Kemudian ini ada sholat duha. Ada sebenarnya videonya yang sholat duhanya itu pakai Gojek. Iya, kalau nggak diawasi, pating jempali, nek sholat kui nganggo kakinya ke sana-sana, tangannya, ya, isikutnya gitu, ya. Kalau guru Candid dari belakang mesti hasilnya wah luar biasa. Kalian sholatnya dengan gaya. Tapi kira-kira begitu boleh nggak? Anda, oke ya, diperbaiki ya Kak. Itu baru Candidnya, malaikatnya Bu Guru loh. Itu malaikatnya. Beneran kamu kerjanya seperti apa? Sampun? Thank you, terima kasih Pak Temun. Ini yang bisa disampaikan Bu Guru. Mungkin nanti ada masukan-masukan untuk gambar dan kritik apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilanjutkan, diperbarui. Kemudian Bu Guru berharap ya ini nanti bisa jadi program kelas 1 sampai kelas 6 dan kelas 6 nanti dibawa ke SMP ya. Oke ya.
kalian pintar semuanya, soleh solehah, iya naik, lulus sudah naik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga anak-anak tercinta atas waktunya untuk meluangkan hati dan pikiran. Sudah siang, sudah lapar, sudah capek. Semangat, alhamdulillah. Guru akhiri, Bu berakhiri, Bapak Ibu mohon izin untuk kita tetap berakhlak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan, baik itu secara pribadi maupun secara kedinasan. Matur nuwun, sudah diberi kesempatan, sudah diberi waktu untuk tampil di sini. Mohon maaf atas kekurangan baik tutur kata dan sikap saya, Bapak Ibu. Terima kasih juga atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita